Beberapa keping koin emas kuno tampak berjatuhan dan berdenting keras di atas permukaan kayu, memancarkan aura cahaya keemasan yang terang diiringi kepulan energi tipis yang melayang di sekitarnya. Di sudut lain, seorang pria berpakaian kasual terlonjak kaget dan refleks memundurkan tubuhnya saat menyaksikan fenomena tersebut secara langsung. Ia kemudian menatap meja kayu di hadapannya dengan penuh tanda tanya sembari menggumamkan kalimat, "Heksagram Tian Dipi," dalam benaknya. Di atas meja tersebut berserakan beberapa lembar jimat kuning beraksara merah, 6 keping koin kuno yang baru saja dilemparkan, serta sebuah patung kecil bercahaya keemasan yang tampak mistis. Terbawa oleh emosi atau mungkin sebuah firasat buruk dari hasil ramalan tersebut, ia tiba-tiba menggebrak meja dengan keras menggunakan tangan kanannya hingga menimbulkan suara dentuman yang nyaring. Pria muda bernama Bai Shuang, yang berusia 22 tahun ini berdiri dengan penuh percaya diri di tengah lingkaran energi emas yang membara. Meskipun penampilannya tampak seperti pemuda biasa dengan kacamata hitam di atas kepala dan pakaian kasual, ia mengungkapkan jati diri yang kontras melalui narasi batinnya. Di balik penyamarannya sebagai seorang kurir pengantar makanan, ia sebenarnya adalah seorang peramal nasib yang memiliki kemampuan luar biasa. Setelah itu, Bai Shuang tampak berjalan menuju skuter kuningnya sambil merenungkan hasil ramalan yang menyatakan bahwa hari ini bukanlah waktu yang baik untuk keluar rumah. Kekhawatirannya terbukti seketika saat ia mendapati seekor anjing kecil dengan santainya sedang buang air besar tepat di atas jok motor kesayangannya. Sambil memegangi kepala dengan ekspresi wajah yang campur aduk antara kesal dan pasrah, ia hanya bisa bergumam bahwa ramalan heksagramnya benar-benar akurat mengenai nasib buruk yang menimpanya hari ini. Dengan tatapan tajam dan penuh amarah, Bai Shuang mengenakan helmnya sambil menggumamkan ancaman gelap untuk menjadikan anjing yang telah mengotori motornya sebagai hidangan makan malam. Hal ini membuat si anjing berkeringat dingin dan ketakutan, hingga akhirnya ia lari terbirit-birit dengan benjolan di kepala dan air mata yang mengalir. Di saat yang sama, konsentrasi Bai Shuang teralihkan oleh pemberitahuan pesanan baru yang masuk ke ponselnya, memaksanya untuk segera tancap gas dengan skuter kuningnya demi menjalankan tugas sebagai kurir meskipun suasana hatinya sedang sangat buruk. Sambil memacu skuter kuningnya di tengah kegelapan kota, Bai Shuang merenung bahwa pekerjaan sebagai pengantar makanan sebenarnya adalah tugas yang sangat berbahaya, karena dunia ini ternyata dipenuhi oleh hantu dan monster yang berkeliaran. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya ungu misterius saat ia merasakan kehadiran makhluk halus, dan dugaannya terbukti ketika sesosok hantu kelaparan yang mengerikan muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Makhluk kurus kering dengan mata merah menyala itu berteriak dengan beringas menuntut makanan. Namun Bai Shuang hanya menatapnya dengan ekspresi tenang dan datar, seolah-olah pertemuan dengan entitas supernatural seperti itu sudah menjadi makanan sehari-harinya. Situasi menjadi semakin kacau ketika sesosok hantu pemakan daging yang bertubuh hijau besar muncul dan langsung menerkam hantu kelaparan yang sebelumnya mengadang Bai Shuang. Di tengah pemandangan mengerikan di mana kedua makhluk itu saling serang, Bai Shuang justru menunjukkan reaksi yang tidak terduga. Alih-alih merasa takut, ia malah mengeluh dengan kesal karena keributan para hantu itu hampir saja menghambat jadwal pengantaran makanannya. Sesampainya di sebuah kedai, Bai Shuang menghentikan skuter kuningnya untuk mengambil pesanan milik kru film, Hantu Wanita Plum. Pemilik kedai menyambutnya dengan ramah, dan segera menyerahkan bungkusan besar berisi makanan sembari membantu memasukkannya ke dalam boks belakang motor. Setelah mengucapkan terima kasih dengan singkat, Bai Shuang pun langsung tancap gas meninggalkan kedai tersebut untuk segera mengantarkan pesanan. Sambil memacu skuternya di bawah langit cerah, Bai Shuang pun tiba di sebuah lokasi yang tampak seperti set produksi film. Ia menghentikan motornya tepat di depan sebuah papan promosi besar yang menampilkan sosok karakter cantik berpakaian merah mencolok dengan tulisan, Hantu Wanita Plum. Sambil memeriksa ponselnya untuk memastikan titik pengantaran, ia bergumam mencari keberadaan kru film tersebut dan meyakini bahwa dirinya sudah sampai di lokasi yang benar. Sementara itu dalam suasana syuting yang mencekam, seorang aktris berambut perak tampak terdesak dan ketakutan saat seorang pria berpakaian hitam menyerangnya secara agresif hingga merobek bagian depan pakaiannya. Aktris tersebut hanya bisa mendesah pasrah dan berteriak memanggil Yamete dalam kepanikannya. Sementara sang penyerang tertawa sinis dan menggoda bahwa teriakan minta tolongnya tidak akan didengar oleh siapapun. Di tengah proses syuting yang intens, aktor pria berkacamata itu terus mendekat dengan seringai licik sambil berseru, "Ayo, sayang," seolah benar-benar mendalami perannya. Namun, di balik aktingnya, ia menyimpan niat cabul, dan berpikir bahwa momen pengambilan gambar ini adalah kesempatan emas baginya untuk melakukan pelecehan atau mencari kesempatan dalam kesempitan. Aktris berambut perak yang menjadi lawan mainnya mulai menyadari ada yang tidak beres. Wajahnya memerah karena malu sekaligus geram, dan dalam hatinya ia terkejut menyadari bahwa pria bajingan di hadapannya itu ternyata benar-benar melancarkan aksi kurang ajarnya secara nyata di depan kamera. Dalam kondisi semakin terdesak, aktris tersebut akhirnya berteriak histeris meminta pertolongan kepada sutradara karena merasa aktor lawan mainnya sudah keterlaluan dengan menambahkan gerakan di luar skenario. Namun, alih-alih menghentikan adegan, sutradara dan para kru yang mengamati melalui monitor justru tampak sangat puas dan terpesona melihat akting yang dianggap sangat natural tersebut.
Tiba-tiba, sebuah motor skuter kuning melesat kencang dan melompat ke udara, memecah ketegangan di lokasi syuting. Tanpa ragu, Bai Shuang mengarahkan kendaraannya tepat ke arah aktor pria yang sedang berbuat kurang ajar tersebut hingga roda depannya menghantam telak wajah pria itu. Sambil melakukan pendaratan yang bergaya di atas motornya, Bai Shuang berseru dengan gagah bahwa ia tidak akan tinggal diam melihat seorang gadis dilecehkan di siang bolong. Di sisi lain, aktris berambut perak itu hanya bisa tertegun dengan mata berkaca-kaca melihat aksi penyelamatan yang tak terduga tersebut. Sementara sutradara yang geram langsung menghardik Bai Shuang karena telah mengacaukan proses syuting mereka. Dengan santai sembari memegang bungkusan pesanan, Bai Shuang membalas bahwa ia tidak peduli dengan alasan syuting. Karena baginya, mereka jelas-jelas sedang menindas seorang gadis hingga hampir melampaui batas kewajaran. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia justru memotong kemarahan kru dengan mengumumkan bahwa waktu makan siang telah tiba, membuat sang sutradara hanya bisa ternganga tak percaya melihat tingkah kurir yang terlalu berani dan sok pahlawan itu. Sambil menatap punggung Bai Shuang yang mulai menjauh, gadis berambut perak itu tampak tersentuh dan dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada pemuda tersebut karena telah menolongnya dari situasi sulit. Wajahnya masih memerah dan matanya masih berkaca-kaca saat ia memanggil Bai Shuang dengan sebutan Tuan Muda sebagai bentuk rasa hormat atas keberaniannya. Namun, Bai Shuang tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal dan mulai memperhatikan gadis berambut perak itu dengan saksama. Bertanya-tanya dalam hati mengapa gadis itu memiliki dua aura yang berbeda di dalam tubuhnya. Dengan tatapan tajam dan penuh selidik, ia menduga ada rahasia besar yang tersembunyi di balik sosok gadis tersebut yang tampak rapuh. Kecurigaannya pun terbukti saat salah satu matanya mulai memancarkan cahaya misterius berwarna ungu, yang membuatnya bergumam penuh keyakinan bahwa dugaannya memang benar adanya. Situasi menjadi semakin mencekam saat sesosok bayangan hantu berwarna biru muncul di balik tubuh gadis tersebut, yang membuat Bai Shuang terkejut dan bertanya-tanya mengapa seseorang dari dunia bawah bisa berada di sana. Bai Shuang yang menyadari kehadiran makhluk tersebut segera melakukan analisis dengan tenang, menyimpulkan bahwa roh itu berwarna biru dan tidak memancarkan niat jahat sehingga dipastikan bukan hantu jahat. Dengan nada tegas, Bai Shuang kemudian memperingatkan roh itu bahwa tindakannya merasuki tubuh orang lain tanpa izin sangatlah berbahaya, dan bertanya apakah roh tersebut tidak takut akan risiko dibawa pergi atau dihukum karena perbuatannya. Roh yang merasuki gadis itu terkejut dan bertanya apakah Bai Shuang benar-benar bisa melihat wujud aslinya. Yang dijawab dengan nada santai sekaligus menggoda bahwa ia bahkan bisa melihat bahwa sosok itu adalah hantu wanita yang sangat cantik. Bai Shuang kemudian menjelaskan bahwa dunia modern ini sangat berbeda dengan tempat asal roh tersebut. Sehingga jika ingin selamat, roh itu harus patuh dan mengikutinya. Meski sempat bingung dan bertanya hendak dibawa kemana, roh yang menguasai tubuh gadis itu tidak berkutik saat Bai Shuang dengan sigap menggendongnya, sambil menegaskan bahwa ia akan membawanya ke tempat yang jauh lebih aman. Sambil menggendong gadis hantu tersebut, Bai Shuang membatin bahwa sosok ini berbeda dari hantu lainnya karena auranya sangat selaras dengan tubuh yang ia rasuki, sehingga ia merasa perlu membawanya pulang untuk diselidiki lebih lanjut. Sesampainya di motor skuter miliknya, Bai Shuang menurunkan gadis itu dan memakaikannya helm pengaman berwarna kuning dengan sigap. Gadis hantu itu pun hanya bisa terkejut dan bergumam bingung saat Bai Shuang menyuruhnya duduk yang stabil agar tidak terjatuh selama perjalanan. Setelah keduanya siap di atas motor, Bai Shuang menyuruh gadis hantu itu untuk memeluknya erat-erat sebelum ia menarik gas dengan kencang. Kecepatan motor yang mendadak membuat gadis itu berteriak histeris karena merasa Bai Shuang berkendara terlalu cepat, sambil refleks memeluk pinggangnya dengan sangat kencang. Di saat yang sama, aksi nekat Bai Shuang memicu amarah sang sutradara yang berteriak memaki dan menyuruhnya segera kembali. Namun Bai Shuang terus memacu motornya hingga hanya menyisakan kepulan asap di kejauhan. Tidak lama kemudian, sesampainya di sebuah kompleks apartemen modern, Bai Shuang membawa gadis hantu tersebut menyusuri lorong bangunan hingga berhenti di depan salah satu pintu unitnya. Dengan santai, Bai Shuang mengumumkan bahwa mereka telah sampai di rumah, yang seketika memicu kecurigaan dan pertanyaan mengenai alasan Bai Shuang membawanya ke rumah pribadinya. Melihat keraguan sang gadis, Bai Shuang menjawab dengan seringai nakal bahwa ia membawanya ke sana tentu saja untuk melakukan hal-hal yang disukai orang dewasa. Jawaban ambigu tersebut seketika membuat sang gadis hantu panik dan wajahnya merona merah karena malu sekaligus takut. Dengan ekspresi yang sangat cemas, ia memperingatkan Bai Shuang agar tidak berbuat macam-macam, sambil menegaskan bahwa dirinya adalah sesosok hantu, dan bertanya-tanya apakah pemuda itu sudah gila karena tidak mau melepaskan hantu sekalipun dari niat buruknya. Melihat reaksi panik sang gadis hantu, Bai Shuang langsung menegurnya karena berpikiran terlalu jauh. Lalu dengan santai menyuruhnya untuk pergi mandi terlebih dahulu karena masih ada hal penting yang harus mereka lakukan nanti. Gadis berambut perak itu hanya bisa terdiam 1000 bahasa mendengar perintah tersebut, merasa canggung sekaligus tak berdaya di lingkungan yang baru baginya. Akhirnya, meski dengan perasaan campur aduk dan sedikit kesal, ia menyerah dan memutuskan untuk menuruti perintah Bai Shuang untuk segera mandi. Dengan gerakan ragu namun patuh, gadis hantu itu mulai melepas sepatu tumit tingginya satu persatu,
dan perlahan melucuti pakaian serta stoking hitam yang dikenakannya. Sambil mempersiapkan diri untuk mandi, ia bergumam dengan nada yang masih menunjukkan harga diri yang tinggi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Bai Shuang tidak akan berani melakukan hal-hal yang melampaui batas kepadanya. Sambil menunjuk ke arah kamar mandi, Bai Shuang memberikan instruksi dengan nada datar, namun matanya tak sengaja melirik ke arah gadis hantu itu. Sebelum masuk, sang gadis yang kini hanya terbalut handuk putih memberikan peringatan keras sambil mengacungkan telunjuknya, mengancam akan memberi pelajaran jika Bai Shuang berani mengintip. Melihat pemandangan yang begitu terbuka di depan matanya, pertahanan Bai Shuang runtuh seketika hingga ia mengalami mimisan hebat. Ia pun berteriak dalam hati, merasa konyol karena gadis yang tadinya bersikap sangat malu-malu itu, kini justru tampak sangat santai dan tidak menganggapnya sebagai orang asing lagi. Saat gadis hantu itu melangkah masuk ke dalam kamar mandi, ia sekali lagi memperingatkan Bai Shuang dengan tegas agar tidak berani mencoba mengintip. Bai Shuang, yang masih tampak memerah karena malu dan berusaha menahan diri, berseru dengan lantang bahwa dirinya adalah seorang pria terhormat yang tidak akan melakukan hal serendah itu. Namun, meskipun ia mengaku tidak akan mengintip, ia justru bergumam pelan menyebutkan detail lekuk tubuh sang gadis hingga ukuran tertentu secara spesifik, yang secara tidak langsung membuktikan bahwa pandangannya sedari tadi memang tidak bisa lepas dari sosok gadis berambut perak tersebut. Suasana tenang seketika pecah saat sebuah teriakan histeris menggema dari dalam ruangan, membuat Bai Shuang tersentak kaget dengan ekspresi wajah yang penuh kepanikan. Terpaku sejenak oleh suara keras tersebut, ia segera bereaksi dengan rasa khawatir yang memuncak sambil berseru menanyakan apa yang sedang terjadi di dalam. Begitu membuka pintu, Bai Shuang membeku dengan wajah yang memerah sempurna saat mendapati gadis hantu terduduk lemas di tengah kepulan uap kamar mandi. Sambil menangis terseduh-seduh karena rasa sakit, gadis hantu mengeluh dengan nada manja sekaligus kesal tentang ketiadaan keset anti-slip yang membuatnya terpeleset jatuh. Panik luar biasa menyelimuti Bai Shuang, yang langsung menutup matanya rapat-rapat dengan kedua tangan, sambil berulang kali meneriakkan kata maaf karena merasa sangat bersalah telah melihat situasi yang tidak seharusnya. Meskipun dirundung rasa malu yang hebat hingga wajahnya memerah padam, ia tetap berusaha menunjukkan kepeduliannya dengan bertanya apakah gadis hantu baik-baik saja setelah terjatuh. Sementara itu, gadis hantu yang berusaha menutupi tubuhnya dengan handuk seadanya tampak sangat malu dan canggung. Bahkan dengan nada gemetar ia balik bertanya tentang apa sebenarnya yang sedang diperhatikan oleh Bai Shuang dalam situasi yang sangat memalukan bagi mereka berdua tersebut. Dalam upaya konyol untuk meloloskan diri dari situasi memalukan, Bai Shuang tiba-tiba berpura-pura menjadi orang buta dengan mengenakan kacamata hitam dan tongkat, sambil berseloroh bahwa ia tidak bisa melihat apapun agar gadis hantu tidak salah paham. Namun, tipu muslihat yang tidak masuk akal itu justru memicu kemarahan gadis hantu yang merasa sedang dibohongi mentah-mentah, hingga ia melayangkan pukulan keras tepat ke arah dagu Bai Shuang. Sambil berteriak kesal dan menyebutnya sebagai pria mesum, hantaman tersebut membuat Bai Shuang terpental ke belakang hingga kacamata hitamnya terlepas, mengakhiri sandiwara konyolnya dengan rasa sakit yang nyata. Sambil terduduk lemas di atas sofa dengan napas terengah-engah, Bai Shuang terus bergumam membela diri bahwa kejadian tadi benar-benar bukan unsur kesengajaan. Dengan ekspresi wajah yang masih tampak syok dan merasa tidak bersalah, ia mengeluh bahwa dirinya tidak pernah menyangka kalau kecepatan gadis hantu dalam melepas pakaian bisa secepat itu. Tidak lama kemudian, gadis hantu keluar dari kamar mandi dengan mengenakan kemeja longgar sambil mengeringkan rambutnya. Namun tatapannya tampak tajam dan penuh kekesalan ke arah Bai Shuang yang masih terduduk di sofa. Ia langsung menyemprot Bai Shuang dengan nada sarkastis, menyatakan bahwa alasan tidak sengaja itu sangat sulit dipercaya, mengingat Bai Shuang masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Bai Shuang tampak tersinggung dengan tuduhan tersebut dan langsung membela diri dengan melipat tangan, bertanya secara retoris apakah gadis hantu benar-benar berpikir bahwa ia membawanya pulang hanya untuk melakukan hal tidak senonoh seperti mengintip. Namun, gadis hantu tidak lantas percaya begitu saja. Sambil merapikan rambut peraknya yang masih basah, ia balik bertanya dengan nada menantang bahwa jika tujuannya bukan untuk mengintip, lalu sebenarnya apa alasan Bai Shuang mengajaknya ke sana. Pertanyaan tajam itu seketika membuat Bai Shuang tertegun diam, seolah kehilangan kata-kata untuk menjelaskan niat aslinya di tengah suasana yang masih penuh kecurigaan. Dengan darah di hidung yang mulai mentes, Bai Shuang menegaskan bahwa sebagai seorang pria terhormat, tujuannya membawa gadis hantu pulang bukanlah untuk melakukan tindakan mesum, melainkan karena ia memiliki beberapa pertanyaan penting yang mengganjal di benaknya. Ia mulai mendesak dengan menanyakan identitas asli sang gadis, alasan mengapa ia tidak pergi ke akhirat, serta apa sebenarnya tujuan utama sang gadis tetap bertahan di dunia manusia. Rentetan pertanyaan mendalam tersebut seketika membuat gadis hantu tertegun diam dengan ekspresi terkejut, seolah pertanyaan Bai Shuang telah menyentuh sisi misterius dari keberadaannya yang selama ini tersembunyi. Gadis hantu akhirnya mulai membuka diri dan mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Qin Huan, seorang wanita yang lahir pada masa akhir dinasti Song Utara sebagai putri bungsu dari Raja Dongping, Gao Huaide. Dengan nada yang penuh kesedihan, ia mengenang kembali masa lalunya saat ia dinikahkan dengan Jenderal Murong pada usia 19 tahun. Namun,
Di balik kemegahan statusnya sebagai putri bangsawan dan momen pernikahannya yang tampak sakral, Qin Huan mengisyaratkan adanya sebuah tragedi yang tak terduga. Tragedi yang menghantui Qin Huan akhirnya terungkap saat ia menceritakan malam naas ketika seorang pembunuh tak dikenal menyelinap dan merenggut nyawanya secara keji, menyisakan bayangan tubuhnya yang bersimbah darah dalam ingatan. Kenangan pahit itu memicu kemarahan yang meluap-luap, hingga aura biru yang mengerikan terpancar dari tubuhnya saat ia menegaskan alasan sebenarnya ia menolak pergi ke akhirat. Dengan penuh tekad dan dendam yang membara, Qin Huan menyatakan bahwa satu-satunya tujuannya bertahan di dunia manusia adalah untuk mencari tahu identitas asli dari sosok yang telah membunuhnya. Melihat kemarahan Qin Huan yang kian memuncak hingga auranya terasa semakin pekat, Bai Shuang mulai menyadari bahwa kebencian dan dendam yang mendalam itu justru memperkuat energi negatif sang gadis. Dengan tatapan serius dan penuh kewaspadaan, ia bergumam dalam hati bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut karena dapat membahayakan. Secara perlahan, Bai Shuang mulai merogoh saku celananya untuk mengambil sebuah koin emas misterius, bersiap melakukan sesuatu guna meredam emosi Qin Huan sebelum segalanya menjadi tidak terkendali. Menyadari situasi yang kian genting, Bai Shuang segera merapal mantra dan melepaskan kekuatan koin emas kuno yang ia sebut sebagai koin tiga kaisar untuk mengelilingi tubuh Qin Huan yang sedang dikuasai amarah. Cahaya keemasan yang menyilaukan dari koin-koin tersebut seketika bekerja menghisap energi negatif dan aura dendam yang meluap-luap dari sang gadis. Qin Huan pun tampak merintih kesakitan saat kekuatan mistis itu menyelimuti tubuhnya, memaksa aura biru yang mengerikan keluar dan secara bertahap menetralkan gejolak emosi yang hampir membuatnya kehilangan kendali. Setelah kemarahan Qin Huan mereda, ia terduduk lemas di lantai sambil menatap Bai Shuang dengan penuh kekaguman sekaligus terkejut atas kekuatan spiritual luar biasa yang baru saja ditunjukkan pria itu. Bai Shuang, dengan ekspresi yang kembali tenang namun serius, mengungkapkan rasa simpatinya terhadap nasib tragis yang menimpa Qin Huan di masa lalu. Namun ia juga memberikan peringatan keras mengenai konsekuensi dunia roh. Ia menjelaskan bahwa jika Qin Huan terus menolak pergi ke akhirat, para petugas dari dunia bawah pasti akan datang mencarinya. Dan jika tertangkap, Qin Huan harus menghadapi hukuman yang sangat menyakitkan atas pelanggaran tersebut. Sambil menangis terseduh-seduh, Qin Huan berlutut dan memegang kaki Bai Shuang, memanggilnya sebagai sang penolong. Dengan tatapan penuh permohonan dan air mata yang terus mengalir, ia memohon bantuan Bai Shuang karena menyadari betapa hebatnya kemampuan sihir yang dimiliki pria tersebut. Qin Huan sangat berharap Bai Shuang mau menggunakan kekuatannya yang tinggi untuk menolongnya dari situasi sulit yang sedang ia hadapi. Bai Shuang merasa bingung ketika Qin Huan memanggilnya sebagai penolong. Namun Qin Huan segera mengingatkan bahwa Bai Shuang pernah menyelamatkannya saat sedang syuting. Dengan penuh keputusasaan, Qin Huan memohon agar Bai Shuang membantunya menemukan pelaku kejahatan yang mencelakainya dan mengizinkannya tetap tinggal di dunia manusia. Ia bahkan bersumpah tidak akan beranjak dari posisinya jika permintaannya ditolak. Melihat Qin Huan yang terus menangis, Bai Shuang hanya bisa menghela napas panjang sambil memegang dahi, merasa tidak tega karena ia paling tidak bisa melihat seorang gadis menangis di hadapannya. Akhirnya, Bai Shuang luluh dan setuju untuk membantu, yang langsung disambut dengan ucapan terima kasih penuh syukur oleh Qin Huan. Namun, Bai Shuang memberikan syarat tegas bahwa selama Qin Huan tinggal di dunia manusia, ia mutlak tidak boleh mencelakai siapapun dan harus selalu berada di sisinya tanpa pergi sembarangan. Di dalam hatinya, Bai Shuang mengamati bahwa Qin Huan memiliki aura yang berbeda dari hantu lainnya, dan ia merasa bahwa dengan membiarkan gadis itu tetap bersamanya, ia mungkin bisa mengungkap rahasia misterius yang menyelimuti identitas Qin Huan. Tiba-tiba, suasana berubah mencekam saat sebuah benda suci di ruangan itu mulai bergetar hebat, membuat Bai Shuang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera memperingatkan Qin Huan akan datangnya bahaya. Benar saja, dengan suara dentuman keras yang menghancurkan dinding, seorang sosok misterius berjubah hitam muncul dengan membawa rantai besi, mengonfirmasi kekhawatiran Bai Shuang. Dalam kepanikan tersebut, Bai Shuang dengan sigap langsung melindungi Qin Huan, merangkulnya erat untuk menjauhkannya dari ancaman sosok yang tampak seperti petugas dari dunia bawah tersebut. Utusan dari dunia bawah tersebut kemudian membentak Qin Huan dengan keras, menuduhnya telah melarikan diri dari Difu dan merasuki tubuh manusia hidup, serta memerintahkannya untuk segera kembali demi menerima hukuman. Dalam ketakutan yang mendalam, Qin Huan bersembunyi di balik punggung Bai Shuang sambil memohon agar penolongnya itu tidak membiarkannya dibawa pergi. Mencoba menengahi situasi dengan tenang, Bai Shuang meminta kebijakan kepada sang petugas akhirat untuk melepaskan gadis itu. Namun permintaannya justru dijawab dengan kemarahan oleh sang utusan yang mempertanyakan siapa Bai Shuang hingga berani mencampuri urusan dunia bawah. Dengan tatapan tajam, Bai Shuang menyatakan bahwa Qin Huan kini adalah miliknya dan ia tidak akan membiarkan siapapun membawanya pergi. Pernyataan berani itu membuat sang utusan dunia bawah murka. Tanpa banyak bicara, ia menyuruh Bai Shuang menyingkir dan langsung melancarkan serangan dahsyat menggunakan rantai besarnya yang bersinar ungu. Menyadari bahaya maut yang mengancam, Bai Shuang segera berteriak memperingatkan Qin Huan untuk berhati-hati.
sambil dengan sigap mendekap wanita itu demi melindunginya dari hantaman energi yang meledak hebat di sekitar mereka. Utusan dunia bawah itu berteriak murka karena merasa Bai Shuang telah menghalangi tugas resminya. Lalu ia mengayunkan rantai besarnya dengan penuh amarah. Dengan niat membunuh yang nyata, ia memaki Bai Shuang sedang mencari mati sambil melepaskan serangan pamungkas yang mengerikan. Dari kekuatan energinya, muncul sesosok ular raksasa berhawa ungu dengan mata merah yang menyala dan taring tajam, yang melesat cepat untuk menghancurkan siapapun yang berani merintangi jalannya. Sambil mendekap erat Qin Huan untuk menenangkannya, Bai Shuang berjanji dengan penuh tekad bahwa ia tidak akan membiarkan wanita itu terluka sedikit pun. Dengan gerakan cepat, Bai Shuang mengambil patung suci yang bercahaya, dan merapal mantra pemanggil kekuatan Skanda atau Wei Tuo, yang seketika membuat matanya menyala keemasan. Kekuatan suci tersebut bermanifestasi menjadi sosok raksasa emas yang agung, yang dengan satu injakan kaki yang dahsyat langsung menghancurkan ular ungu kiriman utusan dunia bawah tersebut. Di tengah pancaran energi suci yang luar biasa, Bai Shuang meneriakkan perintah agar segala iblis dan energi jahat segera mundur dan menyingkir dari hadapannya. Utusan dunia bawah tersebut terperanjat kaget hingga terpental mundur saat rantai miliknya hancur berkeping-keping oleh kekuatan suci yang dahsyat. Dengan wajah penuh ketakutan dan tidak percaya, ia menyadari betapa luar biasanya tingkat kultivasi Bai Shuang. Tidak menyangka bahwa pemuda itu mampu memanggil dan mengendalikan pelindung dewa atau Shenhun yang begitu agung. Melihat lawannya telah menyadari kekuatannya, Bai Shuang mencoba bernegosiasi dengan nada yang lebih santai, menyebut bahwa mereka sebenarnya bisa dianggap sebagai rekan kerja, karena sama-sama berurusan dengan hal gaib. Ia pun membujuk sang utusan untuk memberikan kelonggaran dan melepaskan Qin Huan, yang ia klaim sebagai wanitanya, agar masalah ini tidak perlu diperpanjang. Namun, sang utusan dunia bawah dengan tegas menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa ia adalah sosok yang selalu bekerja sesuai prosedur resmi dan tidak akan membiarkan peraturan apapun dilanggar di bawah pengawasannya. Dengan senyum licik, Bai Shuang mencoba menyuap utusan dunia bawah dengan menyodorkan seikat kertas emas sambil bertanya apakah hal itu bisa merusak aturan yang ada. Sang utusan terkejut dan bergumam bahwa ujian semacam ini sangat sulit ditolak oleh pejabat manapun, menunjukkan bahwa prinsip teguhnya mulai goyah. Tak berhenti di situ, Bai Shuang kemudian menunjukkan tawaran lain berupa boneka wanita cantik berpakaian ungu yang tampak malu-malu. Seraya bertanya dengan nada menggoda apakah godaan yang satu ini juga bisa meluluhkan pertahanan sang utusan. Melihat boneka wanita cantik tersebut, utusan dunia bawah seketika kehilangan kewibawaannya. Matanya berubah menjadi bentuk hati dan wajahnya memerah karena terpesona. Sikapnya yang semula kaku langsung mencair saat ia dengan gugup berkata bahwa sesama rekan kerja tidak perlu bersikap terlalu sungkan. Apalagi ia memang sedang butuh seseorang untuk menghangatkan tempat tidurnya. Sehingga ia setuju untuk menuruti apapun kata Bai Shuang. Di dalam hatinya, sang utusan mengakui bahwa kekuatan sihir Bai Shuang terlalu kuat dan melawannya secara terang-terangan bukanlah pilihan bijak. Jadi ia memilih untuk memanfaatkan situasi ini sebagai jalan keluar yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dengan penuh percaya diri, Bai Shuang memberikan tanda oke sambil bergumam bahwa semuanya telah beres. Sementara Qin Huan tampak berdiri di belakangnya dengan raut wajah lega. Di sisi lain, utusan dunia bawah yang sudah mabuk kepayang, tampak sangat bahagia sambil menggendong boneka cantik pemberian Bai Shuang dalam dekapannya. Sambil melangkah pergi menembus dinding yang hancur, sang utusan berpamitan dengan akrab kepada Bai Shuang, menyebutnya sebagai saudara, dan mengajaknya untuk minum bersama di lain waktu. Di sisi lain, Qin Huan menundukkan kepala dengan penuh rasa hormat, mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bai Shuang karena telah menyelamatkan nyawanya. Bai Shuang menanggapinya dengan santai, menyatakan bahwa ia hanya memenuhi janji untuk membantu. Namun ia kemudian bergurau sambil menunjukkan sebuah benda bercahaya di tangannya bahwa jika Qin Huan merasa sungkan, ia tidak keberatan menerima imbalan sekitar 180.000. Mendengar hal itu, Qin Huan menanggapi permintaan imbalan tersebut dengan mengakui bahwa dirinya tidak memiliki uang. Namun, dengan wajah yang tersipu malu dan tanpa ragu halus, ia menawarkan untuk membalas budi kepada Bai Shuang menggunakan hal lain sebagai bentuk imbalannya. Bai Shuang tampak sangat terkejut dan panik melihat tindakan Qin Huan. Seraya menegaskan bahwa ia adalah pria terhormat dan mengancam akan melapor ke polisi jika Qin Huan terus bersikap seperti itu. Namun dalam diam, Qin Huan sebenarnya hanya berniat menguji integritas Bai Shuang. Dan setelah melihat reaksinya, ia menyimpulkan dalam hati bahwa Bai Shuang memang seorang pria yang jujur dan dapat dipercaya. Bai Shuang mengalami mimisan hebat yang membuatnya panik, sehingga ia segera menyeka hidungnya dengan tisu sambil memunggungi Qin Huan. Qin Huan, yang melihat tingkah aneh tersebut dengan wajah memerah karena malu, bertanya dengan bingung mengenai apa yang sedang terjadi pada penyelamatnya itu. Dengan gugup dan ekspresi konyol, Bai Shuang mencoba berkelit dengan memberikan alasan tidak logis bahwa angin di dalam ruangan terlalu kencang dan terlalu putih, sehingga menyebabkan hidungnya berdarah secara tiba-tiba. Qin Huan merasa bingung dan sangsi dengan alasan Bai Shuang mengenai angin yang menyebabkan mimisan. Saat suasana masih terasa kaku,
Tiba-tiba sebuah telepon berdering di atas meja, yang mengalihkan perhatian mereka berdua. Bai Shuang segera mengangkat telepon tersebut dengan perasaan lega, sambil membatin bahwa panggilan itu datang tepat waktu untuk menyelamatkannya dari situasi yang sangat memalukan. Bai Shuang mencoba menghubungi seseorang bernama Ling Long melalui telepon, namun ia tampak sangat panik karena tidak ada jawaban di seberang sana. Dengan ekspresi tegang, ia berkali-kali meminta Ling Long untuk berbicara, tetapi ia hanya mendengar suara statis atau arus listrik dari ponselnya. Qin Huan, yang berdiri di sampingnya, juga merasa heran dan bingung mengapa telepon tersebut hanya mengeluarkan suara bising tanpa adanya suara orang yang berbicara. Bai Shuang merasa ada sesuatu yang salah, dan yakin bahwa hal buruk telah terjadi pada Ling Long. Ketika Qin Huan bertanya dengan penasaran mengenai siapa Ling Long sebenarnya, Bai Shuang menjelaskan bahwa dia adalah teman sekaligus mantan rekan kerjanya. Tiba-tiba, Bai Shuang mengerahkan kekuatan supernatural dengan mengeluarkan koin-koin emas yang bercahaya dan melayang di sekitarnya, yang membuat Qin Huan terkejut dan bingung melihat fenomena luar biasa tersebut. Bai Shuang tampak merapalkan mantra suci dengan tangan membentuk segel sambil dikelilingi oleh aura koin emas yang membara. Melalui kekuatan mistisnya tersebut, muncul sebuah bayangan visual di hadapannya yang memperlihatkan sosok Ling Long yang sedang menangis terseduh-seduh dalam kondisi yang memprihatinkan. Bai Shuang akhirnya berhasil menemukan lokasi Ling Long, dan memberitahu Qin Huan bahwa temannya itu berada di KTV Tang Dinasti, sebuah tempat yang menurutnya memiliki aura hantu atau energi negatif yang sangat kuat. Dengan koin emas yang masih bersinar di telapak tangannya, Bai Shuang bersiap untuk segera pergi melakukan penyelamatan. Qin Huan yang melihat hal tersebut merasa sangat kagum dan terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Bai Shuang memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan seseorang dengan cara seperti itu. Tidak lama kemudian, Bai Shuang yang mengendarai sepeda motor sambil mengenakan helm kuning, bertanya kepada Qin Huan mengapa ia bersikeras untuk ikut keluar alih-alih tetap tinggal di rumah. Qin Huan, yang duduk di boncengan sambil memeluk Bai Shuang dengan erat, beralasan bahwa tinggal di rumah sangat berbahaya karena khawatir akan ada utusan dunia bawah yang datang, sehingga ia merasa jauh lebih aman jika terus menempel pada penyelamatnya itu. Mendengar alasan tersebut, Bai Shuang hanya bisa terdiam dengan ekspresi pasrah saat mereka melaju bersama menuju lokasi tujuan. Beberapa saat kemudian, Bai Shuang dan Qin Huan akhirnya tiba di lokasi tujuan dengan mengendarai sepeda motor, di bawah langit yang dipenuhi kilat dan suara guruh yang menggelegar. Begitu sampai di depan sebuah gedung besar yang tampak suram, Bai Shuang segera turun dan menyatakan dengan yakin bahwa mereka telah sampai di tempat yang tepat. Qin Huan, yang berdiri di belakangnya dengan raut wajah cemas, merasakan aura jahat yang sangat kuat di lokasi tersebut dan memperingatkan Bai Shuang bahwa kemungkinan ada hantu ganas yang berkeliaran di sekitar sana. Bai Shuang meminta Qin Huan untuk tetap berada di dekatnya saat mereka memasuki area yang remang-remang. Keadaan mendadak menjadi tegang ketika terdengar suara teriakan minta tolong yang memecah kesunyian. Menyadari bahwa suara itu milik Ling Long, Bai Shuang segera berlari dengan panik menuju sumber suara, sementara Qin Huan berusaha mengejarnya dari belakang. Dengan sigap, ia merapal kekuatan api di ujung jarinya untuk menghancurkan penghalang tersebut. Dalam sekejap, sebuah ledakan besar terjadi saat Bai Shuang berhasil menjebol pintu penghalang demi menyelamatkan orang yang terkurung di dalamnya. Di sisi lain, Qin Huan tampak tertegun saat merasakan aura yang sangat familiar di dalam ruangan tersebut, sementara Bai Shuang terus berlari masuk dengan ekspresi terkejut melihat kabut merah yang menyelimuti area itu dalam. Di sisi lain, sekelompok orang berteriak ketakutan karena terjepit oleh sosok makhluk biru misterius yang mengancam bahwa mereka tidak akan bisa lari dan harus menjadi tumbal agar ia bisa bereinkarnasi. Makhluk biru tersebut kemudian mengarahkan cakarnya yang besar kepada Ling Long, dan berkata bahwa ia akan memulai darinya. Namun, dengan gerakan yang sangat cepat, Bai Shuang melompat masuk dan berhasil menggendong Ling Long menjauh tepat sebelum serangan itu mendarat. Tindakan penyelamatan yang tiba-tiba ini membuat sang makhluk biru tampak sangat terkejut. Bai Shuang menatap Ling Long dengan penuh perhatian, dan memintanya untuk tidak merasa takut karena ia telah datang untuk menyelamatkannya. Terkejut dengan kehadiran pria itu, Ling Long hanya bisa memanggil nama Bai Shuang dengan nada tidak percaya. Bai Shuang kemudian menjelaskan bahwa setelah menerima panggilan telepon dari Ling Long, ia segera menggunakan teknik Qian Kun untuk melacak posisinya dan bergegas datang secepat mungkin. Sambil berdiri tegap melindungi Ling Long di hadapan musuh mereka, Bai Shuang menegaskan dengan penuh wibawa bahwa selama ia ada di sana, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyakiti wanita itu. Di sisi lain, sosok raksasa berwarna biru itu meraung penuh amarah, memaki Bai Shuang karena telah berani mengganggu rencananya untuk mencari tumbal demi reinkarnasi. Dengan kebencian yang meluap-luap, makhluk itu berteriak bahwa Bai Shuang pasti sudah bosan hidup karena telah mencampuri urusannya. Tanpa membuang waktu, sang raksasa melancarkan serangan dahsyat berupa pukulan tinju raksasa ke arah Bai Shuang dan Ling Long yang berdiri di hadapannya, menciptakan tekanan energi yang luar biasa di sekitar mereka. Namun, Bai Shuang menunjukkan kekuatan yang luar biasa saat ia menahan pukulan raksasa biru itu hanya dengan satu tangan,
membuat makhluk itu terbelalak tidak percaya melihat kekuatannya. Tanpa membuang waktu, Bai Shuang melancarkan tendangan telak yang membuat raksasa itu terpental jauh sambil menegaskan bahwa reinkarnasi memiliki aturannya sendiri. Sementara itu, Bai Shuang menghakimi makhluk itu karena telah membunuh orang yang tidak bersalah dan menumpuk terlalu banyak kebencian, lalu mengutuknya untuk segera masuk ke neraka saat raksasa itu jatuh tersungkur. Melihat aksi hebat tersebut, orang-orang di sekitar merasa sangat kagum dan lega karena sang master mampu mengalahkan hantu jahat itu dengan begitu mudah. Mereka bersorak gembira sambil menangis haru, merasa selamat dan bersyukur karena tidak jadi menghadapi kematian. Namun, Linglong yang masih waspada tiba-tiba berseru kepada Bai Shuang bahwa makhluk itu sepertinya masih hidup. Mendengar hal itu, Bai Shuang tetap tenang dan kembali meyakinkan Linglong agar tidak takut karena ia akan selalu melindunginya. Di sisi lain, makhluk itu bangkit kembali dengan aura merah yang membara, seraya mengejek bahwa meskipun orang-orang di depannya bicara soal keadilan dan moralitas, sebenarnya hati mereka penuh dengan pikiran jahat. Qin Huan yang menyaksikan hal itu, tampak sangat terkejut karena ia merasakan kembalinya aura yang sangat familiar dari sosok tersebut. Dengan perasaan waspada dan bingung, Qin Huan hanya bisa bertanya-tanya dalam hati mengenai identitas sebenarnya dari makhluk yang sedang dihadapi oleh Bai Shuang itu. Makhluk itu kemudian berteriak dengan penuh kemarahan, menantang siapapun yang berani mendikte tindakannya sambil melancarkan teknik penghisap jiwa yang dahsyat dari mulutnya. Serangan ini menyebabkan kepanikan luar biasa, di mana energi jiwa berwarna biru dan ungu mulai tertarik keluar dari tubuh orang-orang di sekitar yang berteriak kesakitan. Menyaksikan kekejaman tersebut, Bai Shuang menyadari bahwa hantu jahat itu mampu mengambil jiwa manusia. Sehingga dengan tekad bulat dan ekspresi serius, ia memutuskan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain melawan meski harus menanggung risiko. Setelah menggigit jarinya hingga berdarah, Bai Shuang segera bergerak maju dan menempelkan darah tersebut tepat di atas dada Linglong untuk membentuk sebuah segel pelindung. Di sisi lain, makhluk itu berteriak dengan penuh amarah agar tidak ada yang berani merusak rencana reinkarnasinya. Sambil meluncur turun dengan kecepatan tinggi untuk menyerang, makhluk tersebut memerintahkan Bai Shuang dan Linglong untuk mati bersama-sama. Namun, sebuah proyeksi emas raksasa tiba-tiba muncul dan mencengkeram leher hantu biru tersebut dengan sangat kuat hingga membuatnya terkejut. Sambil menyerukan mantra pengusir setan, sosok emas yang menyerupai dewa tersebut membanting hantu itu ke lantai dengan tenaga yang luar biasa sampai permukaan tanah hancur. Setelah itu, Linglong yang tampak masih lemas segera merapat ke arah Bai Shuang. Sambil menatap Bai Shuang dengan wajah tersipu, ia mengucapkan terima kasih dan menyatakan bahwa dirinya sudah merasa baik-baik saja. Mendengar hal itu, Bai Shuang merasa lega namun segera mengubah ekspresinya menjadi serius, menyatakan bahwa karena Linglong sudah aman, kini saatnya bagi dia untuk menyelesaikan urusan penting yang sesungguhnya. Bai Shuang kemudian melangkah maju menghadap hantu biru yang terpojok sambil memegang sebuah jimat bercahaya di tangannya. Jimat tersebut kemudian mengeluarkan api dan energi supranatural yang kuat, saat Bai Shuang bersiap untuk melepaskan tekniknya. Melihat hal itu, sang hantu biru tampak sangat ketakutan dan terkejut, bertanya-tanya apakah teknik tersebut adalah teknik pemurnian jiwa, serta mempertanyakan identitas asli Bai Shuang yang mampu menguasai metode tingkat tinggi seperti itu. Bai Shuang menjelaskan dengan tenang bahwa keluarganya telah mewarisi tradisi Tao selama turun-temurun, sehingga teknik kecil seperti itu bukanlah masalah baginya. Namun, saat ia bersiap untuk bertindak, Qin Huan tiba-tiba muncul dan memohon agar Bai Shuang menahan diri dan memberikan pengampunan. Qin Huan menjelaskan bahwa ia merasakan aura yang sangat akrab dari hantu jahat tersebut, dan meminta izin kepada Bai Shuang untuk menyelidiki penyebab pastinya terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Bai Shuang tampak bingung dan bertanya mengenai maksud dari aura yang familiar yang disebutkan sebelumnya. Qin Huan kemudian menjelaskan bahwa saat ia meninggal dulu, muncul aura yang serupa dengan milik hantu ini, sehingga ia mencurigai bahwa hantu tersebut mengetahui identitas pembunuhnya. Mendengar hal itu, Bai Shuang mulai memahami situasinya, dan segera menginterogasi sang hantu dengan tegas agar ia jujur menjelaskan asal-usul aura yang ada pada tubuhnya. Hantu itu pun hanya bisa tertegun dan mengulangi kata aura dengan ekspresi ketakutan. Bai Shuang terus mengintimidasi hantu biru tersebut dengan jimat apinya, karena ia merasa hantu itu tidak jujur mengenai rahasianya. Sang hantu, yang tampak sangat ketakutan, bersikeras bahwa ia tidak berani melawan kekuatan Bai Shuang, dan mengklaim tidak ada yang aneh dengan aura hantunya. Namun, Qin Huan langsung membantah pernyataan tersebut dengan penuh kemarahan, menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin karena ia sudah mengenali bau aura tersebut sejak 1000 tahun yang lalu. Mendengar pernyataan Qin Huan yang mengejutkan tentang masa lalu yang begitu lama, sang hantu biru hanya bisa terbelalak tidak percaya. Hantu biru tersebut akhirnya mulai mengingat kejadian di masa lalunya. Ia menjelaskan bahwa 1000 tahun yang lalu, ia sebenarnya memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi di dunia bawah melalui gerbang reinkarnasi yang bercahaya biru terang. Namun,
Tepat ketika ia akan berhasil melewati proses tersebut, seseorang tiba-tiba muncul dan merapalkan mantra yang menariknya paksa keluar dari siklus kelahiran kembali. Ingatan itu tampak sangat menyakitkan bagi sang hantu, yang terlihat berteriak ketakutan saat ditarik menjauh dari gerbang reinkarnasi oleh energi kemerahan yang mengikat tubuhnya. Hantu biru tersebut menceritakan bahwa ia dipaksa menjadi hantu gentayangan, dan harus mencari tumbal demi mendapatkan kesempatan reinkarnasi lainnya. Meskipun ia telah menyerap banyak jiwa, sebuah kekuatan misterius di dalam dirinya selalu menarik keluar jiwa-jiwa tersebut, sehingga ia tidak pernah bisa menyelesaikan proses penyerapan secara sempurna. Sambil berdiri di hadapan Bai Shuang dan Qin Huan, hantu itu tanpa frustrasi menjelaskan kegagalannya yang terus-menerus meskipun ia telah berusaha keras mengumpulkan jiwa. Di sisi lain, Qin Huan memohon kepada Bai Shuang dengan penuh harap, agar ia bersedia membantunya mencari sosok misterius tersebut menggunakan metode pelacakan aura. Qin Huan menduga bahwa orang yang telah menarik hantu itu keluar dari siklus reinkarnasi, adalah pembunuh yang sama yang telah merenggut nyawanya. Sambil memegang lengan Bai Shuang dan menatapnya dengan cemas, Qin Huan meminta bantuannya untuk mengungkap kebenaran, yang kemudian dijawab oleh Bai Shuang dengan janji bahwa ia akan mencoba melakukannya. Sambil merapalkan mantra suci tentang keselarasan langit, bumi, gunung, dan danau, Bai Shuang menciptakan sebuah lingkaran energi api yang bergetar hebat di hadapan Qin Huan dan hantu biru tersebut. Melalui perantara energi itu, ia mencoba menelusuri jejak aura misterius yang selama ini menghalangi reinkarnasi sang hantu. Dengan ekspresi terkejut, Bai Shuang akhirnya berhasil menemukan sosok bayangan misterius dengan mata merah menyala yang tersembunyi di balik kobaran energi, di mana sosok itu kemudian bergumam, "Aku menemukanmu." Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam menghadirkan alur cerita manhwa terbaik untuk kalian. Jika ada saran atau manhwa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengikuti kisah seru lainnya.